hari ini kita ada di podcast Lingkaran Biru, saling tukar pikiran dan bincang seru yang tentunya kerjasama antara Tribun Gorontalo dan BKKBN Provinsi Gorontalo. Nah, di sini bersama saya sudah ada nih ya kedua narasumber yang mungkin bisa dibilang sangat-sangat kece, juga remaja juga mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Di sini sudah ada Bapak PLT Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo. Selamat datang Bapak Dr. Faisal Fahim MKes. Terima kasih Mbak Dede. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Alhamdulillah ya Pak, kembali bertemu lagi. Bincang-bincang ya. seru ini, bisa Temanya, biar remaja gitu Pak. Temanya asik ya. Temanya asik. Remaja. Optimalkan peran remaja, cegah stunting nih. Udah pakai peran remaja gitu ya Pak ya. Betul. Dan tidak hanya ada Bapak Faisal gitu, di sini juga, wah ini menjadi sebuah kehormatan ya bagi kami ya, telah hadir Ketua Forum Genre Indonesia, Kak Nur Alif Baslawin. Halo Kak, selamat datang di Gorontalo. Halo Kak, Gimana selamat datang rasanya? ya untuk Gorontalo yang sangat luar biasa ini. Kita bisa berjumpa bersama teman-teman remaja hebat Gorontalo. Udah beberapa hari di Gorontalo, Sudah gimana beberapa vibes hari. anak-anak remaja di sini? Apakah udah bisa ada gambaran nih Kak? Sangat senang karena remaja di sini benar-benar di luar dari ekspektasi, Alhamdulillah keren-keren. ya Pak, alhamdulillah. Betul, mereka keren-keren dan euforia mereka untuk berdampak itu sangat terdepan banget gitu. Jadi kayak nggak sia-sia datang ke sini ya. Dan katanya udah ke beberapa provinsi yang ada di Betul. Indonesia nih Kak. Jadi kalau misalnya sedikit dibandingkan mungkin ya, bisa siapa tahu bisa jadi pemicu gitu ya. Sedikit dibandingkan gimana sih remaja di Gorontalo gitu Kak. Intinya hal unik yang ada di Provinsi Gorontalo itu teman-teman remajanya itu yang pertama adalah mereka itu ini ya, fokus untuk mengabdi di Peak Air itu benar-benar concern banget di Peak Air. Apalagi Peak Air ini kan merupakan salah satu program prioritas dari BKKBN ya. Jadi ketika kita berkomunikasi bersama teman-teman di sini, mereka anak-anaknya emang concern banget ke Peak Air. Dan selain itu, anak-anak yang di sini, teman-teman remaja genrenya, semangatnya tuh luar biasa karena mereka mau terus belajar dan terus berproses untuk mencari hal-hal baru gitu. Dan untuk beberapa hari ini udah sangat luar biasa sih kita diberikan ruang untuk dapat berkomunikasi bersama mereka. Menjadi berita bagus juga buat Bapak Faisal gitu ya. Ternyata langsung Tentu, ya. kesan dari Ketua Forum Genre Indonesia sendiri gitu ya Pak. Adik-adik remaja yang ada Iya, di bener, Pak. Gorontalo luar biasa ya. Luar biasa, berarti menjadi berita bagus buat kita semua. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang stunting nih, sesuai dengan tema kita optimalkan peran remaja untuk cegah stunting. Nah, di Indonesia sendiri tuh kalau berdasarkan datanya itu ada di 21,5% Pak untuk angkanya. Dan di Gorontalo sendiri ternyata angkanya itu ada di 26,9%. Ini berkaitan tentang stunting. Nah, untuk pencegahannya itu tentunya kita harus selesaikan dari hulunya dulu, ya ini peran remaja gitu. Dan menurut data juga ternyata stunting ini menjadi sebuah ancaman gitu ya Pak ya, untuk generasi mendatang. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh nih, mungkin penonton di luar sana pengen tahu nih, sebenarnya stunting itu apa sih yang terjadi pada anak gitu? Jadi kalau kita berbicara mengenai stunting adalah merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan ya yang dialami balita ya. Jadi usianya 0 sampai 5 tahun. Nah, gangguan ini terjadi karena kondisi kekurangan gizi yang secara kronis. Kronis seperti dalam proses waktu yang panjang ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai stunting ini bisa kita pantau karena tidak terjadi begitu saja. Misalnya sakit, misalnya kalau kita sakit perut kan langsung tiba-tiba. Nah, kalau stunting ini untuk sampai ke tahap stunting ini panjang prosesnya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai stunting ini sangat-sangat bisa untuk dicegah. Jadi gangguan pertumbuhan, perkembangan yang disebabkan karena kekurangan gizi secara kronis dan infeksi yang berulang. Ya. Jadi kan kalau kita anak-anak kan yang usia 5 tahun kan daya tahan tubuhnya itu kan belum sempurna ya, berproses ya. Jadi kalau lingkungan tempat tinggal kita tidak bersih, tidak sehat, asupan gizi tidak mencukupi, ya sedikit-sedikit sakit. Nah, kalau anak-anak kita sedikit-sedikit sakit dan lain sebagainya, bagaimana mau pertumbuhannya bisa maksimal? Nah, ini yang perlu
dijaga sebenarnya, yang dipahami dasarnya seperti itu. Benar, Ya, benar. betul itu. Seperti itu sih. Baik, itu sebenarnya kalau secara ilmiahnya gitu Ya, ya Pak. betul. Karena kadang-kadang suka dibandingkan ya. Mohon maaf gitu kalau misalkan ada kondisi tinggi anak yang mungkin Ya. tidak sesuai, itu dikatakan stunting, padahal bukan seperti itu. Ada banyak sekali faktor gitu ya Pak. Ya, banyak sekali faktor. Tapi memang perbandingannya itu anak ini kan sampai balita itu kan punya standar tinggi Hmm. idealnya ya. Idealnya, Misalnya 1 tahun itu tingginya harus segini, segini. Nah, kalau standar 2 di bawah standar deviasi dari itu, maka itu ibaratnya di screening ya sebagai anak stunting. Tapi kembali lagi ya banyak faktor yang mempengaruhi ya. Siapa tahu memang karena secara turunan itu memang orang tuanya mungkin kecil-kecil, jadi juga anaknya Gennya gitu gennya ya. seperti itu. Jadi memang dilihat dari kemampuan, keaktifan anak-anak itu sendiri ya seperti itu sih. Menurut kami Melihatnya gitu ya. iya betul. Pak, jika kalau misalkan kita ngebahas nih tentang angkanya prevalensi stunting di Gorontalo nih, gambaran Bapak seperti apa sih untuk di angka seperti itu ya Pak ya? Iya. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai angka stunting itu sendiri kan, kalau melihat dari kita berbicara general di dunia dulu. Iya, benar. Organisasi Kesehatan Dunia ibaratnya mengemukakan bahwa kalau suatu wilayah itu angka stuntingnya sudah di bawah 20% itu sudah oke lah. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan Gorontalo Iya. yang 26,9 ya tentunya ini masih perlu kerja keras. PR ya, PR banget. Bagaimana kita harus menurunkan angka stunting di Gorontalo, tentunya kemana ya, untuk kualitas anak-anak kita ke depan ya, generasi-generasi muda kita ke depan. Nah, kita kan punya cita-cita menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Nah, bagaimana kita bisa meraih 2045 menjadi generasi emas kalau kualitas anak-anak kita sekarang itu ibaratnya ya mohon maaf ya, kalau kita berbicara mengenai stunting ini memang dampaknya ke kualitas kognitifnya anak-anak. Jadi memang ini yang harus kita eliminasi agar supaya kita bisa meraih menjadi generasi SDM unggul di tahun 2045. Siapa yang tidak mau emas? Emas itu kan kalau kita lihat, siapa yang kalau Mbak Dede ini dikasih emas pasti mau kan? Iya, benar, Pak. Kita maunya juga seperti itu, generasi-generasi muda kita ke depan itu siapa yang tidak mau dijadikan rebutan oleh negara-negara lain dan lain sebagainya. Saya berpikirnya seperti itu. Iya, berarti kita kalau ngebahas tentang menuju generasi emas, tentunya ada peran pemerintah. Betul. Nah, dari BKKBN Gorontalo sendiri nih Pak, dalam pencegahan stunting kira-kira apa yang sudah dilakukan atau apa yang sedang dilakukan gitu Pak? Oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai bagaimana upaya kita untuk mempercepat penurunan stunting, ya kita memang sudah ada rule-nya, sudah ada payungnya ya. Payung kita ada di Perpres 72, kemudian ada rencana aksi percepatan penurunan stunting atau biasa kita singkat dengan Ranpasti. Nah, di Ranpasti ini sudah tertulis bahwa ada 3 pendekatan yang kita gunakan di dalam upaya percepatan penurunan stunting. Yang pertama itu pendekatan intervensi gizi ya yang terpadu. Ya. Jadi di sini intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Bagaimana sasaran-sasaran yang masa inkubasi ya. Jadi di sini pranikah ya, kemudian ibu hamil, kemudian balita atau orang tua balita menjadi sasaran utama kita. Kemudian pendekatannya apalagi? Pendekatan kita adalah dari hulu ya, pendekatan keluarga berisiko ya. Jadi bagaimana di sini pencegahan ya kita lakukan sedini mungkin ya. Ya jadi remaja sudah masuk di dalamnya, yang nikah, calon pengantin ya, ini menjadi sasaran kita. Kita pokoknya ibaratnya sebelum hamil mereka dalam kondisi fit, dalam kondisi sehat, siap lah ibaratnya untuk hamil. Kemudian pendekatan pentahelix. Pendekatan pentahelix ini adalah melibatkan seluruh pihak ya, tidak hanya unsur pemerintah, swasta, masyarakat, perguruan tinggi, semua terlibat di dalam upaya percepatan penurunan stunting, yang nanti muaranya kita melakukan konvergensi pada lingkungan keluarga
Nah, makanya kenapa mungkin ya, kalau saya berpikir kenapa BKKBN ditunjuk sebagai koordinator di tingkat Iya, pusat, benar. karena memang BKKBN merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memang sasaran kita adalah ke keluarga, ya. Kita punya kegiatan-kegiatan yang memang ke keluarga, ya, bina keluarga, balita, remaja, lansia dan lain sebagainya. Kita sudah punya infrastruktur lah sampai ke level desa. Kita punya kader-kader, kita Kader-kader. punya tenaga-tenaga yang sampai di lapangan yang tinggal bisa dioptimalkan agar supaya percepatan penurunan stunting ini kita bisa ibaratnya tekan, ya. Mudah-mudahan di Gorontalo kita bisa menekan angka stunting dari 26,9, ya. Syukur-syukur kalau perubahan target kemarin ini kita baru mendapatkan surat dari ke Bappenas di tahun 2025 itu ditargetkan kita di angka 18,8 secara nasional. Untuk Gorontalo itu sendiri di range kalau tidak salah ya di angka 23. 23. Ya, 23. Masih ada PR 3% sekian Betul. gitu untuk ditekan angkanya bisa mencapai Siap. target yang sesuai Ya, gitu, Pak. seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya nih tadi Bapak juga sempat menyebutkan ada peran remaja, Betul. calon pengantin Catin gitu ya, Catin. sejak dini 3 bulan pranikah ya gitu ya, Pak. Betul. Menjadi fokus utama dalam pencegahan stunting Ya. gitu. Nah, kira-kira gambaran Bapak di Provinsi Gorontalo sendiri dengan jumlah nih Pak sekitar 30%. 30% itu sekitar 362.752 jiwa untuk Gen Z nih Pak, Ya. remaja dari kelahiran 97 sampai 2012. Ya. Dan di Provinsi Gorontalo sendiri itu ada namanya Pusat Informasi Konseling Remaja berjumlah 208 kelompok. Nah, Bapak melihat dengan jumlah segini kira-kira menggambarkan kondisi remaja provinsi di Gorontalo itu seperti apa, Pak? Oke. Jadi seperti diskusi-diskusi kita di awal Iya, tadi benar. ya, bahwa remaja-remaja kita tipsnya ya positif lah Iya. untuk Provinsi Gorontalo. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai potensi-potensi remaja kita ya cukup luar biasa. Iya. Sekarang kalau melihat perkembangan teknologi, Iya, benar. informasi, ya akses informasi itu kita bisa dapatkan di mana saja. Namun memang sekarang yang harus kita filter, remaja kita itu harus punya literasi digital, ya, Benar. kemampuan memfilter, ya, Tepat mana sekali. yang tepat, mana yang hoax dan lain sebagainya. Jangan sampai ya, taulah remaja itu kan apa ya, di masa-masa kritis ya, peralihan antara anak-anak dan dewasa. Ibaratnya semua informasi itu kalau kita belum punya fondasi yang kuat, semua kita tampung, ya. Kita tidak filter. Dimakan semua Dimakan informasinya. semuanya, Mentah-mentah lagi ya, Pak. Mentah-mentah lagi. Misalnya di forward satu informasi, langsung forward dan lain sebagainya. Ini kan berbahaya Tolong ya. teruskan ke 10 teman Anda gitu. Biasanya gitu. Nah, ini kondisi-kondisi ini yang menjadi sebenarnya tantangan kita untuk melihat kondisi remaja yang ada di Gorontalo. Tapi saya sebenarnya melihat bahwa kondisi ini hampir sama di semua wilayah, ya. Cuman yang harus kita perkuat bagaimana memanfaatkan kita punya kearifan-kearifan lokal di wilayah masing-masing, ya. Gorontalo itu seperti apa, Manado itu seperti apa, Palu itu seperti apa, Makassar itu seperti apa. Nah, kita harus perkuat budaya-budaya lokal ini, ya. Jadi mohon maaf ini sebelumnya saya kan baru juga di Iya. Gorontalo kan, baru Ngerasain Pais bertugas. Gorontalo gitu ya, Pak ya. Seperti ini baru sebulan di Gorontalo bertugas. Ternyata di sini mungkin banyak budaya-budaya yang bisa sebenarnya menjadi memperkuat, ya, memperkuat agar hal-hal negatif dari perkembangan teknologi informasi menjadi benteng ya bagi remaja-remaja kita. Nah, ini tentunya harus digali lagi lebih dalam dari aspek sosial budaya, seperti itu kalau saya melihatnya sih. Ternyata keterkaitan antara kearifan lokal itu juga menjadi salah satu Sangat kuat faktor juga bisa faktor, membantu iya. pencegahan stunting, khususnya apalagi kalau misalkan dikaitkan dengan adat istiadat yang ada di setiap daerah. Iya. Seperti yang kata Bapak, di setiap daerah itu punya kearifan lokal yang tentunya bisa kita angkat gitu ya Betul. Pak, bisa membantu gitu ya. Betul. Bukan menjauhi tapi malah kita sinkronkan gitu atau Betul. saling
terkait gitu ya Pak ya. Selama ini kan kalau kita berbicara mengenai budaya, selalu dikait-kaitkan bahwa budaya itu menjadi penghambat perkembangan seseorang. Iya, benar. Kalau saya melihatnya, bagaimana kita melihat budaya itu bisa memperkuat ya sistem yang ada, kemajuan teknologi informasi yang ada, sehingga anak-anak kita itu jauh lebih berkualitas. Misal ya, contoh. Iya. Ya, Gorontalo ini kan terkenal dengan Serambi. Kalau Aceh kan Serambi Mekah. Kalau di sini kan Serambi Serambi Madinah. Madinah. Nah, berarti kalau saya berpikir berarti penanaman nilai-nilai agamanya itu kan kuat. Iya. Nah, penanaman nilai agama yang kuat di remaja-remaja itu tentunya menjadi benteng, ya. Benteng bagi remaja, ya, pergaulan bebas, narkoba dan lain sebagainya. Kenapa ini tidak kita optimalkan? Ya, yang lebih dekat dengan remaja, dengan pola-pola pendekatan yang dekat dengan remaja, saya kira ini menjadi salah satu modal yang kuat bagi Gorontalo, ya, dengan remajanya yang membentuk remaja yang lebih positif lagi, seperti itu. Iya, jadi dia jadi kembali mengingat falsafahnya Gorontalo, ada adat bersendikan syara bersendikan kitab Al-Qur'an gitu, kitabullah gitu ya. Jadi kan kita dari falsafah aja kita sudah ada sesuatu menjadi pedoman seperti kata Bapak tadi. Fondasinya harusnya sudah kuat gitu ya. Fondasinya sudah harus kuat. Jadi anak-anak itu kalau fondasi sudah kuat, biar digiring kemanapun ya masih pasti tetap stabil gitu, tetap yang kembali di atas gitu ya. Bisa memfilter. Benar. Negatif, Karena saya termasuk Gen Z loh Pak ya. Jadi kayak saya merasakan gitu, akhir-akhir ini Gen Z selalu dibahas gitu. Generasi Gen Z gitu. Gen Z beda sama yang milenial. Coba lihat di TikTok. Di TikTok. Walaupun saya ini genre saya mungkin di usia 20 tahun yang lalu, 18 tahun yang lalu, tetapi masih lihat TikTok. Tetapi memang Gen Z ini banyak dikeluhkan, etika, cara berkomunikasi, dan lain sebagainya. Ya, mahasiswa itu selalu dibandingkan kalau kita itu sering kalau mau WA ke dosen harus baca berulang-ulang, baru kita kirim. Kalau anak Gen Z mungkin satu kali tulis tag kirim dan lain sebagainya. Jadi merasa mungkin ya dosen itu ibaratnya saya mencontohkan ketika kita berperilaku dulu dengan dosen kita itu sebagaimana sampai anak Gen Z itu sekarang ibaratnya kurang di dalam hal seperti itulah, tata etika dan lain sebagainya. Dan ini menjadi PR tentu sesuai dengan perkembangan zaman ya. Benar. Nah, kita ngebahas tentang Gen Z, perwakilan anak remajanya sudah ada di sini Pak. Forum genre, generasi berencana gitu. Langsung ketua umumnya datang ke Gorontalo. Ini luar biasa, kita merasa terhormat sekali gitu ya. Betul. Di Gorontalo langsung didatangkan menjadi gambaran dari anak remaja. Nah, menanggapi kata Bapak tadi nih, kayak generasi milenial itu kayak suka dibahas di TikTok tentang etika dan sebagainya. Tapi kita nggak akan ngebahas tentang itu Kak. Kita akan ngebahas tentang forumnya gitu. Menjadi salah satu wadah diskusi juga buat anak-anak remaja gitu ya. Dan Forum Genre Indonesia mungkin di luar sana belum banyak yang tahu apa sih itu forum genre, sebenarnya apa sih gunanya atau kehadirannya seperti apa gitu, memberikan dampak apa. Nah, mungkin dari Kak Alis sendiri nih, apa itu forum genre dan tugasnya ya seperti apa mewakili anak remaja Indonesia nih Kak? Baik, terima kasih Mbak Ade atas pertanyaannya, izin Pak Faisal. Jadi kalau kita bertanya ataupun ketika anak-anak muda nanya apa sih sebenarnya forum genre itu ya? Iya benar. Jadi forum genre itu adalah wadah partisipasi remaja yang dibuat atau diinisiasi oleh BKKBN. Dalam hal ini Direktorat Bina Ketahanan Remaja. Tujuannya apa nih genre hadir? Tujuannya adalah satu, kita pengen bagaimana genre hadir ini sebagai penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Kenapa harus mereka nyediain penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja? Seperti tadi Pak Faisal menyampaikan, 2045 kita bersama-sama akan menyongsong Indonesia Emas atau bonus demografi. Nah, kalau kita menyongsong Indonesia Emas atau bonus demografi ini dengan hal yang biasa saja dan tidak dengan perencanaan yang matang, maka bonus demografi itu akan sia-sia saja. Oleh karena itu, BKKBN membentuk yang namanya Forum Genre sebagai salah satu wadah atau rumah bagi para remaja yang memberikan ruang kepada remaja untuk
selalu menginspirasi, berdampak. Jadi genre ini hadir sebagai bukan hanya organisasi semata saja, tapi genre hadir sebagai salah satu tempat anak muda untuk mengembangkan kreativitas yang mereka miliki melalui Pusat Informasi Konseling Remaja. Karena di genre kita itu dilahirkan dari PIKR, Kak. Jadi PIKR itu merupakan Pusat Informasi Konseling Remaja yang ada di jalur pendidikan dan di masyarakat. Jadi ketika teman-teman mau gabung genre, ya salah satu pintu utama untuk masuk lewat PIKR. Karena PIKR itu bisa dijumpai di masyarakat, bahkan di sekolah-sekolah gitu. Dan ketika ditanya, sebenarnya tujuan genre itu apa sih sebenarnya selain tadi PKBR? Ya tujuannya kita pengen menghindari yang namanya 3 permasalahan remaja seperti nikah dini, seks beresiko, bahkan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan adiktif lainnya. Betul. Jadi kita punya tagline salam genre gitu. Jadi kayak kita pengen gimana remaja menghindari yang namanya 3 permasalahan remaja tadi gitu. Seperti nikah dini, seks beresiko, penyalahgunaan narkotika, bahkan hal-hal permasalahan remaja lainnya. Maka daripada itu, hal utama yang menjadi landasan utama genre hadir sebagai salah satu wadah remaja untuk dapat menjadi tempat remaja merasa aman dan nyaman dan terhindar dari berbagai macam permasalahan yang ada. Oleh karena itu, genre dilahirkan bukan semata-mata sebagai organisasi seremonial saja, tapi ini adalah organisasi sakral yang besar yang ingin membantu Indonesia menjemput Indonesia Emas dan bonus demografi di tahun 2045. Seperti itu. Melalui forum genre kita udah bisa menyongsong generasi emas Betul. di 2045 Betul. gitu. Dan jadi nggak ada perbandingan lagi generasi ini kayak gini, generasi Betul. ini. Padahal kita sudah hadir nih forum genre yang tentunya lingkupnya gede. Betul. Nggak cuman ada di pusat saja, tapi di setiap daerah bahkan sampai di kabupaten kota pun ada, khususnya di Gorontalo gitu. Kita sudah berbincang tadi sebelum podcast ini mulai gitu, ternyata di Gorontalo juga sudah ada forum genre kabupaten kota, Bapak. Dan di Gorontalo sendiri itu ada 5 kabupaten dan 1 kota. Dan semuanya sudah terbentuk, tinggal gimana mengoptimalisasi peran mereka nih dalam pencegahan stunting gitu. Nah, berbicara tentang forum genre ya, tadi Kak Alif sudah membahas terkait ada PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja, dan juga Pusat Informasi Konseling Masyarakat. Ya, Ya, yang ada di jalur pendidikan dan di masyarakat. Jalur masyarakat ada nih. Nah, terkait PIKR-nya harus gabung ke genre itu harus gabung dulu ke PIKR. Betul. Dan kemarin kita sudah ada dari Provinsi Gorontalo sendiri sudah ada seremonial tentang adujak katanya ya. Adujak. Apresiasi Duta Jambore Ajang Kreativitas di tahun 2024. Ini setiap tahunnya ada gitu. Bahkan nanti ada di tingkat nasional lagi. Nah, peran mereka nih sebagai duta genre yang terpilih nanti gitu. Kira-kira apa sih, Pak? Sebagai kok Pak lagi kembali ke Pak ya? Kak gitu, Kak Alif ya. Kayak kesannya Kak Alif malah lebih ceria, sehat, cerdas, ceria gitu. Yeah. Kenapa saya memanggilnya Pak ya gitu ya? Kak Alif gitu. Kira-kira peran dari si duta genre ini apa sih, Kak, sebagai role model? Oke, jadi ketika kita berbicara apa sih sebenarnya peran duta genre ya? Iya. Jadi duta genre ini sebagai salah satu perpanjangan tangan program generasi berencana yang akan nanti menjadi role model bagi teman-teman remaja. Anak-anak remaja saat ini itu ketika mereka ingin mencapai mimpi besarnya mereka akan bingung. Siapa sih role modelnya mereka gitu. Bener. Tapi BKKBN melahirkan program genre dan genre memilih seorang duta sebagai salah satu role model yang nantinya role model ini akan menjadi sosok positif yang memberikan program-program dan aksi nyata yang akan mereka implementasikan. Karena Mbak, duta genre itu bukan hanya sebagai seorang duta yang memegang selempang saja. Tapi seorang duta genre itu harus memiliki inovasi dan program kerja yang telah mereka implementasikan di daerah mereka masing-masing. Contoh kecil misalnya, program yang saat ini sedang hangat-hangatnya kita bicara stunting, otomatis duta genre juga harus konsen terhadap isu stunting. Bahkan ketika kita bicara isu kesehatan reproduksi, ya duta genre juga punya program inovasi yang konsen terhadap hal seperti itu. Maka daripada itu, duta genre hadir selain sebagai role model, dia menjadi sebagai perpanjangan tangan program kita yang akan nantinya menjadi seseorang yang akan mengedukasi atau menginfluence remaja lainnya agar mereka bisa menyebarkan hal-hal yang positif seperti itu, Kak. Oke.
berarti ada keterlibatan remaja gitu dalam Betul. pencegahan stunting. Ini akan mengarah ke pertanyaan ke Pak Faisal gitu ya. Karena keterlibatan remaja tentunya ini menjadi potensial sekali Pak ya dalam penurunan stunting. Nah, dengan kondisi jumlah remaja tadi seperti saya sebutkan di awal ada 30% lah ya Pak, di sekitar 362 jiwa sekian gitu. Nah, kira-kira permasalahan yang paling menonjol sehingga membuat angka stunting di Gorontalo itu naik, itu kira-kira apa sih Pak masalahnya gitu? Ya, kalau kita berbicara mengenai permasalahan stunting, ini sebenarnya banyak faktor ya. Tapi lebih mengarah ke sebenarnya aspek perilaku dan lingkungan. Ya, jadi behaviornya. Ya, jadi kalau kita lihat perilaku remaja kita seperti apa? Ya, kalau kita melihat bahwa untuk ke arah stunting tadi kan butuh proses panjang. Panjang banget. Ya, panjang sekali ya. Walaupun yang stunting ini wanitanya, tetapi prosesnya itu dimulai dari ibunya dulu. Ya. Pada saat ibunya. Iya, calon ibu gitu ya Pak. Calon ibunya ini gimana dengan status gisinya? Nah, status gizi kan berpengaruh dari aspek perilakunya ya. Perilakunya seperti apa ya? Taulah remaja-remaja kita saat ini. Makannya yang cepat saji, ya. Cimol Pak. Yang di pinggir. Cimol kebayangnya cimol gitu. Prinsipnya mungkin ya anak-anak remaja sekarang yang penting kenyang. Junk food gitu ya, fast food gitu ya Pak. Betul ya. Yang penting kenyang, tidak memperhatikan kecukupan asupan gizi, zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, vitamin, karbohidrat, lemak, protein dan lain sebagainya. Itu kan menjadi kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita yang harus kita perhatikan. Nah, kondisi remaja saat ini ya mungkin karena faktor kurang paham dan lain sebagainya menjadi salah satu penyebab kenapa ya ibaratnya permasalahan remaja nanti yang cikal bakal ya kalau kita tidak rubah ya akan menjadi atau siap memproduksi stunting baru ya. Jadi perilaku yang mungkin kita bisa lihat ya kondisi-kondisi semakin banyak jajanan-jajanan yang siap saji dan lain sebagainya yang juga menjadi salah satu faktor itu yang pertama. Kemudian juga ya usia nikah. Ya, ibaratnya kan kalau di bawah 21 tahun secara psikis, secara fisik, psikologi, fisiologi tubuh itu kan belum sempurna. Ya, jadi juga menjadi salah satu faktor utamanya misalnya anak-anak yang menikah di usia ya remaja ya, misalnya 16 atau di bawah 19-18 tahun. Secara psikologis mereka juga kan masih anak-anak ya, masih remaja ya, sudah punya tanggung jawab. Mereka sudah paham tidak bagaimana cara membesarkan anak. Mereka sudah paham tidak supaya gizi yang baik untuk anak dan lain sebagainya. Makanya program genre dengan upaya percepatan penurunan stunting ini sebenarnya seiring sejalan ya. Kita dengan konsep pendewasaan usia perkawinan ya, kita harapannya anak-anak menikah itu dengan perencanaan yang matang, beres sekolahnya, kuliahnya selesai, dapat pekerjaan yang sudah mapan untuk membiayai hidup dan lain sebagainya, baru berpikir untuk berkeluarga. Ya, seperti itu. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai permasalahan remaja ya seperti itu tadi ya, asupan gizinya, kemudian pernikahan ya. Kalau kita lihat baca di beberapa berita-berita online, Gorontalo ini tertinggi kelima di Indonesia angka pernikahan anaknya ya. Jadi cukup tinggi Gorontalo ya, menjadi salah satu menjadi 5 besar pernikahan yang anak yang tertinggi di Indonesia seperti itu. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Provinsi Gorontalo ke depan. Bagaimana pernikahan anak ini kita bisa tekan seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut nih pembahasannya ke remaja juga dan peran pemerintah selaku dari perwakilan Provinsi Gorontalo BKKBN gitu khususnya ya Pak, kita break sejenak bersama podcast Lingkaran Biru, saling tukar pikiran dan bincang seru.
Kembali lagi di podcast Lingkaran Biru, saling tukar pikiran dan bincang seru, tentunya masih bersama kerjasama antara Tribun Gorontalo dan BKKBN Provinsi Gorontalo nih. Nah, tadi Kak Alif sudah mendengarkan permasalahan remaja, khususnya itu terkait dengan gizi, kemudian kesiapan dari sosok ibunya juga, ada beberapa faktornya juga. Nah, dari Forum Genre sendiri gitu ya Kak, menanggapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di remaja, khususnya di Gorontalo sendiri. Kira-kira tanggapan dari Ketua Forum Genre Indonesia seperti apa? Oke, ketika kita berbicara terkait dengan permasalahan yang ada di masing-masing provinsi ya, khususnya di Gorontalo, sebenarnya masing-masing provinsi itu punya keunikan permasalahannya masing-masing ya. Iya. Tapi kita kembali lagi, ternyata ketika kita nge-branding lagi atau memperlihatkan lagi permasalahan yang ada, ternyata memang masalah remaja yang ada di masing-masing wilayah itu hampir sama. Seperti ada banyak nikah dini tadi, dan bahkan sekarang tuh stunting. Dan ternyata ketika kita bicara stunting, salah satu target utama kenapa bisa stunting dari remaja itu ternyata banyak banget remaja yang menganggap bahwa nikah usia muda itu adalah hal yang unik, hal yang sangat luar biasa gitu. Biar nanti kalau anaknya gede, mamanya masih muda gitu ya, bapaknya masih muda gitu ya. Padahal sebenarnya bicara nikah itu bukan hanya bicara tentang cinta saja, tapi nikah itu kita butuh sebuah perencanaan yang begitu matang dan begitu jelas. Ketika kita sudah menikah sesuai dengan yang disampaikan tadi Pak Faisal, usia ideal yang laki-laki harus 25, perempuan harus 21 tahun. Ketika kita sudah masuk di usia tersebut, maka kita akan memahami bagaimana proses pola kehidupan berkeluarga yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Kalau kita udah memahami umur yang lebih ideal, maka permasalahan remaja seperti tadi mungkin stunting itu tidak akan terjadi gitu. Di luar dari stunting, kayak banyaknya sekarang nih remaja kayak nikah dini kan. Selain nikah dini, ternyata wilayah sekarang itu kita harus sama-sama menciptakan sebuah ruang aman dan nyaman. Karena banyak banget ketika ngelihat dari beberapa media yang disampaikan, ternyata remaja saat ini tuh banyak yang menjadi korban kekerasan seksual. Betul banget itu. Nah, ketika kita udah menjadi korban kekerasan seksual, ternyata yang menjadi korban itu bukan hanya perempuan saja, tapi laki-laki bisa menjadi korban juga gitu. Maka daripada itu, kita pengen gimana caranya hadirnya genre dapat membantu menciptakan sebuah ruang yang aman, ruang yang nyaman, agar permasalahan remaja yang ada di masing-masing wilayah ini dapat kita selesaikan satu persatu gitu. Tujuannya apa? Kembali lagi, kita pengen menghindari berbagai macam permasalahan agar kita bisa menjemput Indonesia Emas dan bonus demografi. Maka daripada itu, salah satu poin yang paling penting juga, selain kita menyambut bonus demografi, kita harus benar-benar membantu pemerintah juga dari genre untuk bagaimana caranya program stunting ini dapat kita selesaikan bersama-sama dari hulu. Hulunya itu kan kita nih, teman-teman remaja. Salah satunya gimana? Kita merubah perilaku atau mengubah pola perilaku teman-teman remaja, baik itu remaja putra maupun remaja laki-laki. Contoh nih, remaja putri maupun remaja putra, ketika mereka sering begadang atau kurang istirahat, hal yang bisa mereka lakukan adalah mengonsumsi tablet tambah darah. Karena tablet tambah darah ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi anemia pada remaja putri. Begitupun untuk remaja laki-laki. Sekarang kan banyak banget ya remaja laki-laki yang masih usia milenial ya, dikatakan milenial, sudah berani untuk merokok gitu kan. Padahal sebenarnya merokok itu kan memberikan dampak juga ya. Jadi jangan sampai nanti remaja putra menuntut ke remaja putrinya, ke pasangannya saja, tapi kita harus sama-sama sadar diri juga dari remaja putra juga, bagaimana caranya kita bisa menerapkan sebuah pola perilaku yang sama-sama positif, sehingga nantinya ketika kita sudah berkeluarga terhindar dari berbagai macam ancaman yang ada, salah satunya stunting itu gitu. Dan sedikit juga Kak Dea, kita di genre seperti tadi yang Pak Faisal udah sampaikan, kita tuh punya 5 transisi kehidupan pada remaja Kak Dea. Seperti yang pertama nih, remaja itu harus merencanakan pola hidup bersih dan sehatnya. Seperti tadi, iya, gitu PHBS. Ya. Kenapa kita PHBS ya? Tujuannya utama terhindar dari berbagai macam permasalahan yang ada gitu ya. Salah satunya mungkin menjaga organ reproduksi kita, terus bagaimana cara kita memperhatikan sanitasinya. Yang kedua adalah merencanakan pendidikan kita gitu. Seperti tadi kan, pendidikan itu adalah poin utama juga ya untuk kita bisa menjadi sosok yang remaja yang memang siap menjemput Indonesia Emas itu gitu. Yang ketiga, mencari pekerjaan sesuai dengan
dengan passion kita, yang keempat kita bermasyarakat, gimana caranya kita bisa turun langsung ke masyarakat, sama yang kelima itu adalah kita merencanakan kehidupan berkeluarga dengan 2125. Seperti itu sih kalau dari segi remajanya itu sendiri. Jadi kalau kita poin-poin itu bisa kita akomodir dengan baik, masalah remaja yang ada di Indonesia, terutama di Gorontalo, akan mudah kita selesaikan bersama-sama, seperti itu. Wow. Kalau dibilang tadi 5 transisi kehidupan, saya poin pertama udah nih Pak ya. Poin kedua udah nih Kak. Poin ketiga udah nih. 4 tinggal yang kelima nih. Kayak masa idealnya pun udah lewat dari masa 21 gitu ya. Jadi kayaknya udah bisa gitu ya Pak ya. Tapi seperti yang kata Kak Alif tadi, saya tertarik di poin kedua gitu Pak. Kak, tentang ini ketukar Kak Pak gitu. Kak gitu ya, Kak Alif gitu. Poin kedua adalah pendidikan nih gitu ya. Malah kalau misalkan kita sebagai perempuan, kita berbincang sedikit nih ya, nyenggol tentang remaja gitu. Perempuan yang sekarang mungkin banyak kita lihat, sekarang banyak independent woman. Ya, mereka itu berpegang teguh pada bahwa kita tuh bisa mandiri gitu ya. Lagi khususnya cewek gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan kita lihat common nih Kak, masalah-masalah remaja, sebenarnya kalau misalkan kita mau mengedukasi teman-teman, 5 transisi kehidupan itu bukan perihal tentang cepat nikah itu dia adalah yang tepat, bukan gitu ya, tapi nikah di waktu yang tepat. Betul. Gimana menurut Kakak gitu? Iya, itu benar banget ya, nikah itu bukan di waktu yang siapa cepat dia dapat gitu, benar. tapi nikah itu adalah waktu yang tepat. Kenapa kita bilang nikah itu waktu yang tepat? Karena nikah itu kita adalah merencanakan kehidupan kita agar bisa melahirkan generasi penerus bangsa yang lebih baik lagi gitu. Maka daripada itu, ketika tadi dibilang perempuan itu kadang banyak yang mengejar pendidikannya setinggi-tingginya mungkin, itu adalah hal yang wajar. Dianggap sesuatu yang menjadi saingan gitu Kak ya. Padahal sebenarnya itu padahal itu sebenarnya hal yang wajar. Mbak, kenapa saya bisa mengatakan hal yang wajar? Karena ketika nanti anak lahir, guru pertama mereka itu adalah ibunya sendiri gitu. Jadi ketika mereka lahir, ibunya itu menjadi guru pertamanya. Jadi pendidikan utama yang akan mereka dapatkan itu adalah di ibunya sendiri gitu. Jadi seorang perempuan itu punya hak untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya mungkin. Karena dia adalah sosok guru utama yang akan melahirkan generasi penerus bangsa ke depannya, seperti itu. Dan sekarang itu tidak ada lagi zamannya harus laki-laki yang paling tinggi untuk pendidikan, perempuan cukup sampai di SMA aja, udah tidak ada zaman sekarang kayak gitu. Sekarang itu adalah kita sama-sama setara, memberikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Karena perempuan punya hak, laki-laki juga punya hak. Yang terpenting adalah kita sama-sama bisa saling mengerti, tidak ada kata egois dalam hubungan. Karena tujuan kita satu, ingin menciptakan keluarga yang sejahtera gitu, seperti itu. Keluarga sejahtera dan juga sehat gitu. Betul. Sehat secara fisik dan mental gitu ya Pak. Nah, kembali ke Pak Faisal gitu, Bapak. Ini tadi kita sudah ngebahas dari sisi remajanya. Nah, kira-kira dari pemerintah sendiri khususnya BKKBN Provinsi Gorontalo, kira-kira untuk menangani gitu atau menekan angka pertumbuhan stunting ini di Gorontalo ke target yang sesuai 18% gitu ya, 18% sekian gitu, kira-kira ada nggak sih solusinya dari BKKBN sendiri mungkin yang sudah dilaksanakan? Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai stunting, memang konsepnya kolaborasi ya, konvergensi, ya bukan menjadi tanggung jawab BKKBN itu sendiri. Jadi di sini koordinasi, kita punya peran masing-masing. BKKBN punya peran, Dinas Kesehatan punya peran, kemudian misalnya Dinas PUPR punya peran, sosial punya peran. Nah, BKKBN ya peran kita ya otomatis satu, kita menyisir remaja, mengedukasi remaja melalui kelompok-kelompok bina keluarga remaja, kemudian ada pusat informasi konseling remaja, bagaimana Forgen ini bisa memberikan pengaruh-pengaruh positif ke teman-teman sebayanya, ya ini menjadi salah satu upaya kita dari BKKBN. Nah, selain itu ya apa yang dilakukan oleh BKKBN lebih teknis lagi, bahwasanya karena pendekatan kita adalah pendekatan keluarga yang beresiko, yang di dalamnya memang juga masuk calon pengantin, balita, ibu hamil, maka penyediaan data ya
mereka yang beresiko stunting ini menjadi tugas kami di BKKBN. Jadi setiap tahun itu kita lakukan pendataan keluarga, kita melakukan verifikasi validasi terkait dengan keluarga beresiko stunting. Nah, data-data ini tentunya dimanfaatkan oleh berbagai pihak, siapa saja yang mau membutuhkan data ini, ya, agar supaya intervensinya tepat, ya. Kita tidak menembak ke sasaran yang tidak jelas. Jadi kita menembak sasaran yang jelas. Karena kenapa? Beberapa pakar mengemukakan bahwa sebenarnya kalau kita mencegah saja anak yang lahir itu tidak stunting, maka sebenarnya kita bisa menekan angka stunting itu sebesar 3-4%. Lumayan kan kalau kita bisa jaga, ya. Jadi mereka yang beresiko ini kita betul-betul berikan intervensi, kemudian kasih layanan yang maksimal, maka kita bisa tekan 3-4% ini. Nah, itu menjadi PR kita bersama. Jadi kalau kita berbicara mengenai stunting, tidak boleh bahwa stunting naik atau stunting turun itu karena keberhasilan satu sektor saja, tidak. Tetapi itu keberhasilan pemerintah daerah bagaimana mengkolaborasikan semua pihak-pihak yang memiliki peran dalam upaya percepatan penurunan stunting, seperti itu. Jadi bukan cuma hanya BKKBN, bukan hanya tapi BKKBN, pemerintah yang lain, semuanya ya, berelaborasi, berkolaborasi. Betul, ya. Jadi semua pihak memiliki peran penting. Kementerian Agama, Sosial, dinas yang menangani pemberdayaan masyarakat desa, PMD dan lain sebagainya, banyak pihak pokoknya. Jadi tidak hanya berjalan sendiri, tapi kita juga harus berpegang tangan bersama-sama gitu untuk pencegahan stunting gitu, ya. Apalagi dengan hadirnya forum genre. Forum genre menjadi salah satu penopang kita, tiangnya, ya, kalau saya mengatakan tiangnya, karena mereka ini yang akan memasuki masa pranikah. Ya, dari pranikah, kalau kita sudah bekali anak-anak kita dengan edukasi bagaimana tentang gizi yang baik, bagaimana yang tadi PHBS yang baik dan lain sebagainya, ke depan kita tidak sulit lagi karena mereka sudah dibekali dari awal. Jadi kita dari tugas pemerintah ya tinggal mengingatkan kembali. Ya, jadi kalau anak-anak kita sudah siap, ya ke depan insya Allah akan jauh lebih mudah kalau kami melihatnya seperti itu. Nah, kalau dari Kak Ali sendiri ngerasain nggak sih dampak dari forum genre sendiri berdampak untuk kehidupannya kalian, untuk persiapan ke transisi selanjutnya gitu, transisi kehidupan selanjutnya? Sangat merasa sekali, Kak. Sejauh ini ya, Kak, ya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena dari genre selain kita diedukasi tentang bagaimana cara kita harus memahami program generasi berencana untuk menghindari permasalahan tadi yang saya sampaikan, permasalahan remaja. Di genre juga kita tuh difasilitasi oleh wadah kita, itu PIKR, tentang pendidik sebaya dan konselor sebaya. Kenapa saya mengatakan ini adalah hal yang sangat bermanfaat? Karena ketika anak-anak muda bingung untuk curhat, bingung untuk pengen cerita ke siapa, untuk menciptakan sebuah ruang untuk mereka berdiskusi, bingung kan mereka mau ngomong ke siapa. Tapi ternyata di PIKR kita punya konselor sebaya gitu, yang dimana konselor sebaya itu adalah salah satu wadah mereka untuk memberikan pendampingan edukasi agar ketika anak muda masa-masa pubertas bingung mau kemana, bingung harus ngapain, daripada mereka harus mengambil hal-hal negatif dalam kehidupan mereka di masa remaja. Ternyata di PIKR itu ada yang namanya konselor remaja gitu, konselor sebaya yang dikelola langsung oleh teman-teman Pusat Informasi Konseling Remaja, dan itu saya rasakan juga sampai saat ini. Ketika saya sedang berada di titik yang mungkin setiap manusia kadang bingung ya mau mengambil keputusan itu seperti apa, tapi ternyata dari genre saya belajar untuk diajarkan bagaimana kita harus dapat mengenal diri kita sepenuhnya dulu. Ketika kita sudah mengenal diri kita, kita akan diajarkan bagaimana cara kita dapat berpikir kritis, berpikir kreatif untuk mengambil setiap kesempatan yang ada di dalam hari-hari kita. Dan poin penting dari genre yang bisa saya dapatkan itu adalah saya diajarkan bagaimana caranya ketika mau berdampak untuk orang lain itu jangan pernah hanya sendiri saja, tapi kita butuh sebuah kerjasama dan kolaborasi. Dan itu udah saya implementasikan dalam kehidupan saya gitu, dan ternyata itu benar. Apapun yang kita ingin capai dalam satu visi yang jelas, kita harus ada kolaborasi yang begitu jelas seperti yang Bapak Faisal tadi sampaikan juga. Itu sih, selebihnya 5 transisi pada remaja itu adalah poin paling penting yang sudah saya rasakan sampai saat ini, sehingga masa muda saya itu
diisi oleh hal-hal positif dan menikmati masa muda ini dengan baik. Jadi genre adalah rumah terbaik bagi para remaja. Berarti BKKBN berhasil memberikan Berhasil. ya. Betul. BKKBN sangat berhasil. Jadi tanpa BKKBN mungkin kami anak-anak remaja ini akan bingung mau ngapain, tapi dengan BKKBN mengeluarkan sebuah program genre, kita bisa tahu arah kita mau ngapain, tujuan kita untuk hidup itu mau ngapain. Dan di BKKBN dia itu bukan hanya merangkul remaja pada umumnya saja, tapi BKKBN melalui program genre ini dia merangkul seluruh remaja dari manapun mereka berasal. Itulah kenapa orang selalu menganggap genre itu adalah rumah kedua mereka yang selalu menciptakan ruang aman dan nyaman, seperti itu. Luar biasa. Iya, Ruang jadi aman dan nyaman. ruang aman dan nyaman ya. Saya di BKKBN sudah cukup lama ya, kurang lebih 18 tahun. Program genre ini kan sudah lama ya, sudah ada lama. Jadi saya sudah melihat anak-anak genre yang beberapa 10 tahun lalu, sekarang ini buktinya mereka sukses. Ada yang kerja di Bank Indonesia, di mana di BUMN dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa dengan bergabung di genre, kita bisa memberikan bekal ya kepada adik-adik remaja ini, bagaimana mereka berinteraksi, bersosialisasi dan lain sebagainya akan sangat beda ya ketika anak-anak itu sedini mungkin ya. Kita bekali mereka dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa, dari pengalaman-pengalaman kecil saja. Waktu kami dulu biasanya ya paling tidak libatkan di kegiatan-kegiatan, menghandle kegiatan seperti apa. Itu kan ibaratnya keterampilan yang tidak akan bisa kita dapatkan di bangku kuliah. Pengalaman-pengalaman seperti itu ya kita dapatkan keterlibatan di dalam organisasi. Forum Genre merupakan wadahnya, Pusat Informasi Konseling Remaja merupakan wadahnya, dan BKKBN memberikan ruang untuk itu. Jadi apa yang dirasakan oleh Adik Alif ini, kami bisa melihat itu ya, bahwa anak-anak yang terlibat di dalam genre insya Allah akan sukses ke depannya, seperti itu. Amin. Mungkin ini menjadi bagian dari mengoptimalisasi atau memaksimalkan peran remaja gitu ya Pak. Betul, ya. Dan sedikit Mbak Dea, dan seperti tadi nyambung dari kata Pak Faisal, ada satu hal mungkin yang jarang untuk kita jumpai di tempat lain. BKKBN itu tidak pernah menjadikan anak muda itu sebagai dekorasi saja, tapi BKKBN menjadikan anak muda itu sebagai orang utama dalam setiap kebijakan yang ada, karena mereka selalu menciptakan keterlibatan remaja itu yang bermakna. Itulah kenapa ketika kita gabung di genre yang dinaungi oleh BKKBN, kita merasa kita itu dihargai, suara kita itu selalu layak untuk didengar. Dan di tempat ini di genre kita belajar bahwa suara kita itu bukan hanya semata-mata untuk ngomong aja, tapi suara kita itu menentukan masa depan Indonesia, karena kita adalah agen perubahan, seperti itu. Agent of change. Betul. Karena memang konsepnya di BKKBN itu kalau mungkin yang dulu-dulu, kalau kita berbicara BKKBN ya pasti orang-orang yang sudah menikah dan lain sebagainya. Sasaran kita sekarang memang sudah berubah. Kita harus mulai dari remaja. Ya, PIK remaja sekarang sudah ada di SMP, kemudian SMA. Maka tagline kami juga itu berusaha berada di tengah-tengah yang bisa diterima remaja dengan dewasa. Berencana itu keren. Sarangnya kan ya. Ini kan anak-anak budaya yang bisa kita ambil dari negara sebelah, tapi sebenarnya ini juga lambang gitu ya. Love gitu. Dan menunjukkan bahwa ini kan simbol untuk yang biasanya anak-anak remaja kan mudah menerima ya, seperti itu. Jadi begitu konsistennya BKKBN melihat peran remaja ini, maka segala sesuatu itu kita tarik ya ke bisa diterima oleh remaja. Jadi kita kalau dulu kan 2 anak cukup, 2 anak lebih baik, 2 anak sekarang kan 2 anak sehat, tetapi kita lebih berencana itu keren dengan simbolnya. Ibaratnya kalau Korea ini ya anak-anak sekarang kan suka film-film Korea, sarangyo dan lain sebagainya. Nah, ini konsepnya bagaimana kita mendekatkan program kami dengan anak-anak remaja seperti itu. Jadi biar bisa meraba aja bisa diingat ya, sarangnya itu lomba BKKBN juga lah, sarangnya gitu kan. Siap. Cinta gitu, cinta kasih termasuk dalam 8 fungsi keluarga juga. Betul. Ya Pak ya kan. Pasti kakak juga udah tahu kan ya 8 fungsi keluarga. Baik,
terkait tadi kita udah ngebahas tentang ternyata Bapak juga sempat menyentil, padahal saya mau nanya gitu ya, padahal Oh, ternyata gitu udah ya. langsung kayak berarti masuk arah pembicaraan Iya. kita. Nah, Pak, mungkin ini bisa juga masuk dalam gimana kita menyesuaikan cara penyampaian informasi kepada anak-anak remaja. Betul. Sekarang zaman digitalisasi. Betul. Semuanya diterima serba Iya, digital. betul. Nggak ada lagi, mungkin sekarang udah nggak bisa baca koran, majalah, Iya. bobo udah nggak ada, majalah gaul sekarang mungkin udah tergerus oleh ini setiap akun-akun Instagram yang bisa Betul. kasih quote-quote, berita-berita Iya, gitu iya, kan iya. Pak. Apakah juga BKKBN menyesuaikan dengan proses memberikan informasi juga gitu Pak? Salah Iya. satunya dengan podcast ini kita Iya. menggunakan media sosial gitu. Betul. Jadi transformasi itu pasti Pasti gitu ya. Logo saja kita rubah, Iya benar. slogan saja kita rubah, apalagi pendekatan kita ke sasaran utama kita Sasaran ya, remaja remaja. gitu ya. Remaja di seluruh Indonesia kurang lebih 60 juta. Ya. Kalau kita bekali 60 juta ini dengan konsep perencanaan jauh lebih baik ke depan, maka ke depan 5-10 tahun ke depan teman-teman kami yang ada di lapangan sudah tidak sulit lagi untuk bekerja karena mereka anak-anak remaja kita ini sudah dibekali. Saya yakin Mbak Dede, Mas Alif, ketika nanti ayo rencanakan kehidupan berkeluarga ketika Mas Alif ini sudah menikah pasti sudah tidak sulit lagi karena kenapa? Sedari remaja sudah dibekali dengan informasi-informasi itu. benar. Ya, jadi sudah tidak resisten lagi seperti itu. Jadi penerimaan terhadap program ini sudah luar biasa. Nah, pendekatannya kami ya bagaimana mengoptimalkan medsos-medsos yang ada. Coba dilihat ya BKKBN sekarang ini. BKKBN sudah ada YouTube-nya, sudah ada Instagram-nya. Pokoknya semua media sosial kami pasti buat ya itu untuk lebih mengakrabkan kepada remaja. Kalau kita berbicara Instagram, salah satu platform yang paling banyak ya saat ini digunakan oleh remaja-remaja kita. TikTok juga remaja-remaja kita, makanya pendekatannya juga seperti itu. Pesan-pesan juga yang kami sampaikan harus menyisir media-media sosial seperti itu. Nah, salah satu contohnya sekarang kalau tidak salah kita punya ada kegiatan Aku Kamu, yaitu berdasar melalui TikTok ya ini. Jadi betul-betul kita ibaratnya walaupun BKKBN ini adalah organisasi pemerintah yang sudah cukup lama ya, organisasi pemerintah yang sudah cukup lama, tetapi kita selalu bertransformasi menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Sekarang penggunaan teknologi digital, sekarang juga ya kita masuk ke situ. Ya, jadi ini menjadi salah satu keseriusan kami di BKKBN bagaimana melihat perubahan-perubahan yang ada di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Ternyata sudah banyak hal yang disesuaikan dengan Iya. Gen Z khususnya Betul. gitu. Karena mereka memang, saya juga mengalami gitu Pak. Tapi karena memang saya nggak bisa multi medsos Pak. Saya Iya. bisa hanya fokus ke Instagram, nggak bisa pakai Ya. TikTok. Ya, gitu. Karena menurut saya itu akan menguras waktu, wasting time saya untuk kalau terlalu lama. Karena punya pengalaman nih ya, 3 jam nge-scroll TikTok hanya untuk menyesuaikan mood kita. Oh saya lagi sedih, oh iya udah hanya TikTok yang mengerti saya. Saya nggak punya teman sebaya yang mengerti saya. Mungkin ada konselor sebaya yang bisa saya datangi gitu ya kayak biar untuk menyesuaikan. Jadi kayak oke, jadi kita harus punya, tapi sebenarnya juga kita harus punya batasan nggak sih Pak Ya, ya? betul. Punya batasan untuk Iya. tidak terlalu berlarut dalam digitalisasi ini, karena kita juga harus mengoptimalkan peran kita sendiri gitu di dunia Betul. nyata, bukan hanya di dunia maya. Nah, saya ini kan kalau dari segi usia sudah mungkin remaja saya sekitar 18 sampai 20 tahun yang lalu, tetapi saya tetap harus tahu gimana Instagram, di mana TikTok. TikTok, sedikit ya, Pak ya? Sedikit paling tidak lihatlah apa dan lain sebagainya supaya kita juga tidak tertinggal dengan informasi-informasi Benar, tepat yang sekali. ada. Pada level pengambil kebijakan tentunya pimpinan harus tahu ya supaya pendekatan-pendekatan strategi-strategi yang kita kembangkan ya. Fungsi BKKBN adalah ibaratnya kan kita menjual program kita ya. Nah, kalau kita tidak tahu
bagaimana mengoptimalkan TikTok, bagaimana Trennya kemana, trennya gitu. kemana, Bener. kita bisa tidak apa ya, kita ada di podcast ini ya karena teman-teman kami juga di BKKBN kan sudah usia-usia mudah ya, jadi ya 30-an yang sudah melek Instagram, podcast dan lain sebagainya. Jadi kreativitas itu sudah tidak diragukan lagi lah kalau kaum milenial, Gen Z sekarang ini. Coba bagaimana kita mengarahkan sesuai dengan budaya kita sebenarnya seperti itu. Terakhir nih Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir gitu sebelum kita mengakhiri podcast ini, dan ternyata seru juga. Setelah ini mungkin kita akan ada pembahasan lagi gitu ya. Siap. Harapan untuk remaja di Gorontalo dan khususnya Forum Genre Indonesia, dan terlebih khusus adalah Forum Genre Indonesia Gorontalo gitu. Kira-kira ada harapan dari Bapak nextnya seperti apa? Kalau saat ini ya, kalau kita berbicara ya harapan ke depan, ya hidup ini kan cuma satu kali ya. Benar Pak. Ya, jangan disia-siakan lah. Benar. Ya, kita harus mengejar yang positif-positif saja ya. Banyak tantangan kita ya, kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Kalau kita tidak filter baik-baik, kita mengarahkan ke hal yang negatif. Jadi kalau saya manfaatkan usia remaja kita untuk mengambil hal-hal yang positif. Karena kenapa? Karena keuntungannya itu kembali lagi ke kita, dan kami melihat itu. Ya. Banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kami lihat bagaimana anak-anak remaja yang ada sekarang ini bisa sukses sampai dengan saat ini. Ya, perencanaan keluarga itu memang penting, perencanaan kehidupan itu memang penting, makanya kenapa berencana itu keren, menjadi simbol kami BKKBN. Karena segala sesuatu yang direncanakan dengan baik itu jatuh-jatuhnya pasti akan baik, seperti itu. Jadi kami berharap remaja-remaja tidak menyia-nyiakan masa ini ya, manfaatkan untuk hal-hal yang positif, rangkul teman-temannya untuk hal-hal yang positif, jangan yang negatif-negatifnya saja, seperti itu, Mbak. Itu harapan dari Pak Faisal selaku BKKBN, dari BKKBN gitu ya, kita ngegambarin dari BKKBN langsung gitu. Nah, kira-kira harapan dari Ketua Forum Genre Indonesia, maksudnya bagi remaja Indonesia dan terlebih khusus untuk Forum Genre Indonesia Gorontalo, mungkin yang saat ini akan menonton ini gitu ya. Oke, mungkin yang pertama untuk teman-teman remaja di Gorontalo ya, masa muda itu adalah masa terbaik untuk kita menikmatinya. Jangan pernah sia-siakan masa muda ini, karena masa muda ini tidak akan datang untuk kedua kalinya. Saat masa muda, kita boleh gagal, tapi ketika kita gagal, jangan berhenti untuk sampai di titik sini saja. Yang harus kita lakukan adalah terus mencoba dan terus menggapai mimpi kita dari kegagalan ini, karena menjadi sukses itu proses yang begitu panjang. Dan untuk teman-teman remaja lainnya yang ada di seluruh Indonesia, bangsa kita ini membutuhkan pemuda pembawa perubahan, bukan pemuda yang hanya malas-malasan saja. Jadi, gunakan masa muda ini sebaik mungkin. Ayo kita jemput bersama-sama Indonesia Emas, karena saya percaya bonus demografi harus kita jemput bersama-sama dari program generasi berencana yang sangat luar biasa ini. Jadi sekali lagi, hal penting yang saya ingin sampaikan kepada seluruh remaja yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Gorontalo, dari manapun teman-teman berasal, dari manapun teman-teman memiliki latar belakang, jangan pernah takut bermimpi untuk mencapai harapan yang begitu besar. Karena sejatinya Indonesia membutuhkan perjuangan anak muda seperti teman-teman semua. Jadi ayo nikmati masa muda ini dengan baik, ambil sisi positif dan terus berdampak dan menginspirasi. Karena yang muda adalah sosok pembawa perubahan untuk mencapai Indonesia Emas dan bonus demografi. Luar biasa. Dan saya yakin Mas Alif, Mbak Dede sepakat ya bahwa untuk meraih apa yang kami sampaikan tadi yang di sesi akhir ini, Forum Genre menjadi salah satu media. Ya. Ayo adik-adik ya, remaja bergabung di Genre ya. Betul, Pak. Ya, bergabung di Genre, banyak hal yang bisa didapatkan, pengalaman yang luar biasa ya. Dan itu akan mengarahkan kita ke ibaratnya yang generasi emas ke depan, seperti itu. Benar sekali, itu banyak banget
insight yang kita dapat, dan bukti nyata adalah Kak Alif sendiri yang bergabung bersama Genre. Sudah berapa tahun sih Kak, kalau boleh tahu? Saya gabung di Genre itu dari 2015 Pak. 2015 Oke, luar wow. biasa. Di Genre-nya tapi lewat kelompok Pick R. Iya, Kelompok Pick R ya. Iya, tapi dari situ Pak, saya itu ada satu hal yang saya dapatkan Pak. Walaupun saya dari daerah yang harus menempuh perjalanan 12 jam ke provinsi, tapi itu tidak menyurutkan mimpi saya untuk bisa terus mengembangkan Luar hal biasa. positif dan terus berdampak. Luar biasa. Dan itu saya syukur dirangkulnya sama BKKBN dan Genre gitu Pak. Motivasi ini yang kita butuhkan ya. kepada semua adik-adik yang sudah bergabung di Genre, bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin yang bisa. Kalau kita punya semangat, niatan yang baik, pasti bisa. Seperti itu. Oke, tidak terasa podcast ini sudah berakhir gitu di podcast Saling Tukar Pikiran dan Bincang Seru. Memang benar-benar seru, dan pembahasannya kalau misalkan kita panjangin lagi tuh bakalan panjang gitu, bakalan panjang kali lebar, 24 SKS kayaknya Pak ya, 24 SKS udah dapat nilai kalau di kuliahan. Bisa ditarik lebih ke yang saya dapat itu adalah saling memberikan dampak itu bagus. Berelaborasi, berkolaborasi itu bagus. Tugas pencegahan stunting tidak hanya satu pihak saja, tapi semua. Dan remaja hadir di sini dengan Forum Genre. Mungkin tadi kata Bapak Ayu bergabung bersama Forum Genre ini mungkin bisa menjadi wadah kita menjadi generasi emas di 2045. Dan seperti kata Pak Faisal tadi, perencanaan keluarga, perencanaan kehidupan dan berencana itu keren. Iya, betul. Tidak ada yang tidak mungkin. Yang muda yang berencana. Betul. Betul sekali kan. Saya sudah hafal dong tagline-nya BKKBN. Hidup berencana Itu keren. Terima kasih, saya Dede Gobel. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Sampai ketemu lagi di podcast Lingkaran Biru, Saling Tukar Pikiran dan Bincang Seru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.